Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ceritakan seorang pemuda yang mengolok-olok agama dan mengejek sunnah Nabi. Kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Namun sebelum itu jangan lupa like dan tuliskan di kolom komentar dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman. Yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk simak ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Ali. Usianya baru 35 tahun, namun ia sudah dikenal luas di kalangan warga karena akhlaknya yang mulia dan keteguhannya dalam memegang ajaran agama Islam. Ali adalah sosok yang ramah, penuh kasih sayang, dan selalu menjaga hubungan baik dengan tetangga-tetangganya, baik yang beragama Islam maupun non-Muslim. Setiap hari ia menyapa semua orang dengan senyum tulus, bahkan kepada orang yang jarang berinteraksi dengannya sekalipun. Namun, meskipun memiliki sifat yang begitu baik, tidak semua orang di desanya menyukainya. Ada seorang pemuda yang lebih tua darinya bernama Ahmad, yang selalu menentang ajaran agama yang Ali pegang teguh. Ahmad, seorang pemuda berusia 40 tahun, dikenal sering mengolok-olok ajaran sunnah Nabi dan berbicara kasar tentang agama Islam di hadapan warga. Kata-kata yang keluar dari mulutnya seringkali menyinggung perasaan orang-orang yang mengimani agama dengan sepenuh hati. Ali, meskipun sering menjadi sasaran hinaan, selalu menanggapi dengan sabar. Ia tidak pernah terpancing emosi atau membalas dengan kata-kata kasar. Bahkan ketika Ahmad menghina agama yang ia cintai, Ali tetap menjawab dengan senyuman, menunjukkan keteguhannya dalam berbuat baik. Meskipun demikian, sikap sabar Ali tidak membuat Ahmad berhenti dari perbuatannya. Ia semakin menjadi-jadi, bahkan kadang-kadang berbicara dengan kata-kata yang lebih pedas dan menghina. Sikap sabar Ali tidak hanya membuatnya dicintai oleh tetangga-tetangganya yang baik, tetapi juga membuat banyak orang lain merasa geram dengan perlakuan Ahmad yang tak kunjung berhenti. Warga desa sering berkumpul dan berbicara tentang perilaku Ahmad yang dianggap sudah melewati batas. Beberapa orang merasa marah dan ingin menanggapi dengan cara yang keras, namun mereka selalu diingatkan oleh Ali untuk bersikap sabar dan menahan diri. Biarlah Allah yang menilai segala perbuatan kita, kata Ali kepada warga desa. Kita tidak perlu membalas keburukan dengan keburukan. Agama kita mengajarkan kita untuk selalu sabar dan memberi maaf. Meskipun Ali sering mendapat pujian karena sikapnya yang penuh kesabaran, ia tidak merasa lebih baik dari orang lain. Baginya, berpegang teguh pada agama dan mengikuti sunnah Nabi adalah kewajiban yang harus dijalankan dengan tulus. Tidak ada rasa bangga sedikit pun atas keteguhan hatinya. Bahkan, ia merasa bahwa keistiqomahan dalam beragama adalah salah satu cara untuk lebih dekat dengan Allah. Namun, kehadiran Ahmad di desa itu yang terus-menerus menyebar kata-kata kotor tentang agama membuat suasana menjadi semakin tegang. Tidak sedikit warga yang merasa geram, namun mereka merasa cemas jika harus bertindak lebih jauh. Mereka tahu, jika mereka marah dan membalas Ahmad dengan cara yang sama, hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Tetapi dengan Ali, mereka merasa tenang, karena ia selalu mengingatkan mereka untuk menahan amarah dan menjaga ketenangan hati. Hari demi hari, keadaan di desa itu semakin mencair. Walaupun Ahmad masih sering mengolok-olok agama, namun lebih banyak orang yang mendekat kepada Ali. Mereka merasa damai dan nyaman berada di dekatnya, karena Ali selalu membawa kedamaian dan ketenangan. Warga pun semakin mengagumi keteguhan dan kesabaran yang dimiliki oleh Ali, seorang pemuda yang teguh dalam imannya. Namun, kehidupan yang berjalan tenang ini segera akan berubah dengan sebuah kejadian yang tak terduga. Sebuah peristiwa yang akan mengguncang desa itu dan membawa perubahan besar dalam hidup mereka semua. Suatu hari, suasana desa yang sebelumnya penuh ketenangan mendadak berubah. Ali sedang berjalan melewati jalan setapak di desa ketika ia melihat kerumunan warga yang berkumpul di dekat rumah Ahmad. Mereka terlihat berbicara dengan serius, dan suara-suara rendah yang datang dari kerumunan itu memunculkan rasa penasaran di hati Ali. Ia memutuskan untuk mendekat, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Ali sampai di dekat kerumunan, salah seorang warga segera mendekatinya dengan wajah cemas. Ali, ada yang tidak beres, ujar warga itu dengan suara pelan. Ahmad, dia terkena stroke.
Sekarang dia terbaring di rumah, tak bisa bergerak. Ali terkejut mendengar kabar tersebut. Meskipun Ahmad sering mengolok-olok agama dan menghina dirinya, hatinya tak tega melihat seseorang yang sedang menderita. Ia tahu betul, meskipun Ahmad telah menyakiti perasaannya, ia tetaplah seorang saudara seiman dalam Islam. Subhanallah, semoga dia diberi kesembuhan oleh Allah. Doa Ali dalam hati. Beberapa warga terlihat tidak bisa menyembunyikan perasaan mereka. Ada yang merasa lega, ada juga yang terlihat gembira. Akhirnya tidak ada lagi yang mengganggu kita dengan kata-katanya, ujar seorang warga dengan nada yang agak sinis. Dia sudah mendapat balasan dari Allah. Namun meskipun sebagian warga merasa lega, Ali tetap tenang. Kita tidak boleh bergembira dengan musibah orang lain, kata Ali sambil menatap mereka dengan lembut. Ingatlah, kita adalah sesama saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Mari kita doakan agar Allah memberi kesembuhan padanya. Warga-warga yang ada di sana tampak terdiam sejenak mendengar kata-kata Ali. Mereka mulai merasa bahwa mungkin mereka terlalu terburu-buru dalam menyikapi musibah yang menimpa Ahmad. Ali, meskipun telah menjadi sasaran hinaan selama ini, tidak pernah sekalipun menunjukkan kebencian kepada Ahmad. Justru, sikapnya yang penuh kesabaran dan kebaikan kini mengingatkan mereka akan nilai-nilai agama yang sesungguhnya. Ali kemudian bergegas menuju rumah Ahmad, ingin melihat kondisi pemuda yang selama ini menjadi musuhnya dalam berbicara tentang agama. Ia tahu, meskipun Ahmad sering merendahkan agamanya, sebagai seorang Muslim, adalah kewajibannya untuk menyantuni saudaranya yang sedang dalam kesulitan. Setelah berjalan beberapa langkah, Ali sampai di depan pintu rumah Ahmad. Warga yang sebelumnya berkumpul di luar juga ikut mengikuti Ali. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh pemuda yang selalu sabar ini. Ali berdiri sebentar di depan pintu, menenangkan diri, dan kemudian mengetuk pintu rumah Ahmad dengan lembut. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan seorang wanita tua yang tampak cemas membuka pintu. "Assalamualaikum, Bu. Apa kabar, Ahmad?" tanya Ali dengan suara lembut. Wanita itu menatap Ali dengan mata penuh rasa terima kasih. "Waalaikumsalam, Ali. Alhamdulillah, dia sedang tidur, tapi kondisinya sangat lemah. Kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Dokter sudah datang, tapi belum ada perubahan." Ali merasakan kesedihan yang mendalam dalam suara Ibu Ahmad. Ia tahu, meskipun Ahmad selama ini selalu membuat banyak orang kesal, ia tetaplah seorang manusia yang patut diberi perhatian dalam kesulitan. Tanpa berkata banyak, Ali melangkah masuk dan mendekati tempat tidur Ahmad. Ahmad terbaring lemah, wajahnya pucat dan matanya tampak kosong. Ia tampaknya sangat lemah, bahkan untuk sekadar membuka mata. Ali duduk di sebelahnya dan memandangnya dengan penuh kasih sayang. Ia tahu, ini adalah ujian bagi Ahmad, sekaligus kesempatan baginya untuk menunjukkan sikap sabar dan kasih sayang, meskipun selama ini Ahmad telah menyakitinya. Ali menundukkan kepala, berdoa dalam hati agar Allah memberikan kesembuhan kepada Ahmad. Ya Allah, sembuhkanlah saudara kami ini, berikanlah kesabaran dan kekuatan pada dirinya. Jadikanlah musibah ini sebagai penghapus dosa-dosanya. Doa Ali dengan khusyuk. Tak lama kemudian, Ibu Ahmad yang berdiri di sampingnya memeluk Ali dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih Ali, semoga Allah memberkahi hidupmu. Kau selalu ada untuk kami, bahkan ketika semua orang menjauh. Ali hanya tersenyum dan berkata, "Ini semua karena Allah, Bu. Saya hanya menjalankan perintahnya untuk membantu saudara kita yang sedang kesulitan." Disinilah, di tengah kesulitan dan penderitaan, Ali kembali menunjukkan keteguhan imannya. Meskipun Ahmad telah menyakitinya dan berbicara kasar tentang agama yang ia cintai, Ali tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Sebaliknya, ia menunjukkan kelembutan hati dan kasih sayang yang tulus, berharap agar Allah memberikan petunjuk kepada Ahmad untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, siapa sangka, doa-doa yang dipanjatkan oleh Ali ini ternyata menjadi awal dari sebuah keajaiban besar yang akan mengubah hidup Ahmad selamanya. Beberapa hari setelah Ali mengunjungi rumah Ahmad, keadaan Ahmad tetap sama. Tubuhnya tetap lemah, tak mampu bergerak, dan ia tidak bisa berbicara. Namun meskipun kondisi fisiknya sangat buruk, Ali tidak berhenti mendoakan Ahmad setiap waktu.
Setiap malam sebelum tidur, ia selalu mengangkat tangannya dan memanjatkan doa kepada Allah, memohon agar saudaranya itu segera diberikan kesembuhan. Hari demi hari berlalu, dan warga desa yang mengetahui kondisi Ahmad mulai merasa kasihan. Mereka juga ikut mendoakan, meskipun ada sebagian yang tidak bisa menutupi rasa lega mereka karena Ahmad tak lagi mengganggu mereka dengan kata-kata kasar. Namun Ali tetap menunjukkan ketenangannya dan tidak pernah mengungkapkan sedikit pun kebencian kepada Ahmad. Bagi Ali, semuanya adalah ujian dari Allah yang harus dijalani dengan sabar dan tawakal. Suatu pagi yang cerah, setelah seminggu berlalu, tiba-tiba ada kabar baik yang datang ke desa. Ahmad, yang sebelumnya tak bisa bergerak atau berbicara, kini perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia bisa menggerakkan jari-jarinya, meskipun dengan susah payah. Ibu Ahmad, yang sebelumnya cemas, kini mulai melihat sedikit harapan. Ali, alhamdulillah, Ahmad mulai bisa menggerakkan tangannya, kata Ibu Ahmad dengan suara penuh kebahagiaan saat ia bertemu dengan Ali di depan rumahnya. Ali merasa sangat bersyukur mendengar kabar ini. Alhamdulillah Bu, itu semua karena rahmat Allah. Semoga Allah memberi kesembuhan yang sempurna pada Ahmad. Tak lama setelah itu Ahmad mulai bisa membuka matanya sedikit demi sedikit. Ia merasa bingung dan lemas, tetapi ketika matanya melihat Ali di samping tempat tidurnya, ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ahmad ingin berbicara, namun lidahnya terasa berat dan suaranya terhambat. Ia hanya bisa menatap Ali dengan mata yang penuh emosi. Ali yang melihat perubahan ini dengan sabar menunggu. Ia tahu kesembuhan itu datang dari Allah dan ia tak pernah meragukan kekuasaannya. Insya Allah Ahmad, semua ini akan berlalu. Percayalah kepada Allah, Dia Maha Menyembuhkan. Hari-hari berikutnya Ahmad terus menunjukkan perkembangan. Setiap kali Ali datang untuk menjenguk, ia melihat peningkatan yang luar biasa. Ahmad mulai bisa duduk dengan bantuan dan perlahan-lahan bisa berbicara kembali meskipun suaranya masih lemah. Ali terus mendampinginya, memberikan semangat dan dukungan tanpa henti. Tidak ada sedikit pun rasa sombong atau perasaan menang dari Ali. Baginya, semua ini adalah kehendak Allah. Ia hanya berusaha menjadi wasilah bagi Allah untuk menyembuhkan Ahmad. Kemudian, seminggu setelah pertama kali Ahmad menunjukkan tanda-tanda pemulihan, hal yang luar biasa terjadi. Pada pagi hari, ketika Ali datang untuk menjenguk, Ahmad sudah bisa duduk sendiri di tempat tidur, dengan wajah yang jauh lebih segar. Ali, terima kasih, kata Ahmad dengan suara yang masih lemah, tetapi jelas terdengar. Ali terkejut dan matanya mulai berkaca-kaca mendengar kata-kata itu. Alhamdulillah Ahmad, Allah Maha Pengasih, kamu sudah mulai sembuh, itu adalah berkah darinya. Ahmad menundukkan kepalanya, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa malu atas segala perbuatannya yang selama ini menyakiti Ali dan juga warga desa. Semua kata-katanya yang pernah ia lontarkan kepada Ali dan agama yang ia hina, kini terasa begitu menyakitkan bagi dirinya sendiri. Ali, Aku menyesal. Aku telah salah. Aku telah menghina agamamu, menghina sunnah Nabi. Aku benar-benar menyesal. Ali hanya tersenyum lembut dengan hati yang penuh maaf. Ahmad, kita semua manusia yang tak luput dari kesalahan. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Yang terpenting adalah kita bertaubat dan kembali kepadanya. Allah Maha Pengampun. Kata-kata Ali itu begitu menyentuh hati Ahmad. Ia tidak bisa menahan air matanya lagi. Setelah sekian lama ia berada dalam kesombongan, akhirnya Allah menunjukkan kepadanya jalan yang benar. Ahmad mulai sadar betapa banyaknya keburukan yang telah ia lakukan dan betapa banyaknya kebaikan yang sudah diberikan oleh Allah kepada dirinya, meskipun ia tidak pernah menghargainya sebelumnya. Pada hari itu juga, Ahmad meminta maaf kepada Ali dengan tulus. Ali, aku telah banyak menyakitimu. Aku sangat menyesal dan aku ingin bertaubat kepada Allah. Maafkan aku atas segala kata-kata burukku yang telah menghina agama yang sangat kamu cintai. Ali menepuk bahu Ahmad dengan lembut. Ahmad, kamu sudah meminta maaf. Itu yang terpenting. Allah Maha Pengampun dan aku pun memaafkanmu. Kita mulai dari awal lagi sebagai saudara seiman.
Ketika berita tentang perubahan diri Ahmad ini mulai tersebar di desa, banyak warga yang merasa sangat terharu. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang selama ini selalu berperilaku kasar dan menyakitkan itu, kini berubah menjadi sosok yang penuh penyesalan dan ingin kembali ke jalan yang benar. Mereka merasa bangga memiliki pemuda seperti Ahmad yang akhirnya kembali kepada Allah, dan tak ada lagi keraguan di hati mereka tentang pentingnya kesabaran dan kasih sayang dalam menghadapi sesama. Sejak hari itu, Ahmad tidak hanya berubah secara fisik, tetapi juga secara rohani. Ia mulai menjalankan ajaran agama dengan lebih tekun dan tidak lagi mengolok-olok sunnah Nabi. Ia mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu saja, perjalanan spiritualnya baru dimulai, tetapi ia merasa lebih tenang dan damai dengan dirinya sendiri. Dan bagi Ali, ini adalah bukti nyata bahwa sabar, kasih sayang, dan doa tulus akan selalu membawa perubahan, bahkan kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Allah benar-benar Maha Kuasa untuk menuntun hati-hati manusia menuju kebaikan. Beberapa bulan setelah peristiwa keajaiban kesembuhan Ahmad, kehidupan di desa mulai pulih. Warga yang sebelumnya terpecah karena perbedaan pandangan tentang Ahmad, kini merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Keadaan semakin membaik dan mereka semua merasa ada perubahan besar dalam diri Ahmad. Ahmad yang dulu dikenal sebagai pemuda yang keras kepala dan suka mengolok-olok agama, kini menjadi sosok yang lebih rendah hati dan banyak berubah. Ia mulai aktif mengikuti kajian-kajian agama di masjid dan berdiskusi dengan para ulama. Perlahan-lahan, ia memperbaiki dirinya, menjalani hidup dengan lebih baik, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan sepenuh hati. Tidak hanya itu, ia juga mulai menunjukkan sikap yang lebih baik kepada Ali. Setiap kali mereka bertemu, Ahmad tak henti-hentinya mengungkapkan rasa terima kasih dan permintaan maaf atas segala kesalahan yang telah ia perbuat. Ali, meskipun sudah memaafkan, tetap menunjukkan sikap yang penuh ketulusan. Ia tahu bahwa perubahan yang terjadi pada Ahmad bukanlah karena dirinya, tetapi semata-mata karena rahmat Allah. Suatu hari, saat matahari mulai terbenam dan langit desa tampak berwarna oranye kemerahan, Ahmad mengundang Ali untuk duduk bersama di sebuah taman kecil di pinggir desa. Mereka berdua duduk di bangku panjang, menikmati angin sore yang sejuk. Ali, aku ingin berterima kasih sekali lagi. Kalau bukan karena doamu, mungkin aku masih berada dalam kebodohan dan kesesatan. Aku sudah banyak merusak hubungan dengan orang-orang, tapi kamu selalu menunjukkan keteladanan. Aku berharap bisa menjadi seperti dirimu, yang sabar dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, kata Ahmad dengan tulus. Ali tersenyum, namun matanya tampak penuh haru. Ahmad, semua yang aku lakukan adalah karena Allah. Aku juga bukan orang yang sempurna, tapi kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Apa yang penting adalah kita kembali kepada Allah dan menjalani hidup dengan niat yang baik. Kamu sudah melakukan langkah pertama dengan bertaubat, dan itu sudah luar biasa. Perbincangan mereka semakin dalam, membahas tentang kehidupan, agama, dan bagaimana cara menjadi pribadi yang lebih baik. Ahmad menyadari bahwa selama ini ia terlalu terfokus pada dunia dan kebanggaan dirinya, hingga ia lupa untuk melihat kebenaran yang telah diajarkan oleh agama. Ia merasa sangat bersyukur karena Allah memberinya kesempatan kedua, kesempatan untuk berubah dan mendekatkan diri kepadanya. Keadaan di desa semakin damai. Ahmad, yang sebelumnya dianggap sebagai musuh agama oleh sebagian orang, kini mulai diterima kembali oleh warga. Mereka melihat perubahan nyata pada dirinya dan merasakan kedamaian yang luar biasa. Ahmad bahkan mulai membantu Ali dalam beberapa kegiatan sosial di desa, seperti membantu membangun masjid, menyantuni anak yatim, dan mengajarkan nilai-nilai agama kepada generasi muda. Suatu hari, setelah beberapa bulan berlalu sejak pertemuan pertama mereka di rumah Ahmad, warga desa mengadakan sebuah acara silaturahmi untuk merayakan kedamaian yang tercipta di antara mereka. Pada acara itu, Ali dan Ahmad berdiri bersama di hadapan warga desa, memberikan pesan kepada mereka. Saudara-saudaraku, hidup ini penuh dengan ujian. Terkadang, ujian itu datang dalam bentuk kebencian, permusuhan, dan kesalahpahaman.
Namun, kita sebagai umat Islam diajarkan untuk selalu sabar, memberikan maaf, dan memperbaiki diri. Saya berdiri di sini hari ini bukan untuk menunjukkan kelebihan saya, tetapi untuk berbagi kisah perubahan diri saya bersama Ahmad yang dulu sering mengolok-olok agama kita. Namun kini, ia telah kembali ke jalan yang benar, kata Ali dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Ahmad berdiri di samping Ali dan dengan penuh penyesalan berkata, "Saya ingin meminta maaf kepada semua orang yang pernah saya sakiti. Saya telah banyak melakukan kesalahan dalam hidup saya, terutama dalam menghina agama ini. Namun saya bersyukur karena Allah memberi saya kesempatan untuk berubah. Saya mohon maaf kepada semua yang pernah saya lukai, dan saya berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik." Para warga desa terharu mendengar kata-kata Ahmad. Mereka yang dulu merasa cemas dan marah terhadap Ahmad, kini melihat perubahan besar dalam dirinya. Mereka memberikan tepuk tangan sebagai tanda penerimaan, dan ada yang meneteskan air mata haru, menyaksikan betapa besarnya kekuatan doa dan keteguhan hati dalam menjalani kehidupan. Sejak saat itu, hubungan antara Ahmad dan warga desa semakin erat. Ahmad tak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi ia juga menjadi teladan bagi banyak orang di desa itu. Ia sering berdiskusi dengan orang-orang muda di desa, memberikan nasihat tentang pentingnya akhlak yang baik, mengajarkan tentang sunnah Nabi, dan mengajak mereka untuk hidup sesuai dengan ajaran agama. Bagi Ali, semua perubahan ini adalah bukti nyata dari kuasa Allah. Ia tidak merasa bahwa dirinya memiliki peran besar dalam perubahan Ahmad, tetapi ia tahu bahwa doa dan kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup. Ali terus berjalan di jalan yang lurus, berpegang teguh pada agamanya, dan berharap agar Allah selalu memberinya kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika malam tiba dan desa kembali sunyi, Ali sering duduk sejenak di beranda rumahnya, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Ia merasa damai, mengetahui bahwa apa yang ia lakukan selama ini tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tetap bersikap sabar dan berdoa dengan tulus telah menghasilkan perubahan yang luar biasa. Ia tahu Allah Maha mendengar, dan apa yang ia lakukan hanyalah wujud dari kecintaan terhadap agamanya, terhadap sesama, dan terhadap perintahnya. Semoga kedamaian ini tetap abadi, bisik Ali dalam hati, sambil berdoa agar Allah selalu memberi petunjuk bagi dirinya dan semua orang yang ada di sekitarnya. Dan dengan itu, kisah tentang perubahan hati dan kekuatan sabar pun menjadi cerita yang terus dikenang di desa kecil itu, sebagai pengingat bagi semua orang tentang pentingnya kasih sayang, pengampunan, dan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Beberapa tahun setelah peristiwa tersebut, desa kecil itu tetap menjadi tempat yang damai dan penuh kedamaian. Kehidupan Ahmad dan Ali kini menjadi contoh nyata dari perubahan yang bisa terjadi jika seseorang benar-benar kembali kepada Allah dengan hati yang tulus. Ahmad tidak hanya berubah sebagai individu, tetapi ia juga menjadi penggerak perubahan di desa itu, menginspirasi banyak orang untuk menjalani hidup yang lebih baik dan lebih dekat dengan agama. Pada suatu hari, saat warga desa mengadakan acara syukuran atas pembangunan masjid baru yang lebih besar, Ali dan Ahmad berdiri berdampingan di depan masjid. Mereka melihat bagaimana masjid itu kini ramai dengan jamaah, baik yang muda maupun yang tua. Keadaan yang dulu penuh ketegangan dan kebencian kini berubah menjadi ikatan yang erat antar sesama. Ali, kata Ahmad sambil tersenyum, aku tak akan pernah melupakan kebaikanmu. Jika bukan karena dirimu, aku mungkin masih terjebak dalam kebodohan. Terima kasih sudah menunjukkan kepadaku jalan yang benar. Ali menepuk bahu Ahmad dengan lembut. Semua ini bukan karena aku, Ahmad. Semua karena rahmat Allah. Kita hanya berusaha menjalani hidup sesuai dengan apa yang telah diajarkan kepada kita. Yang penting, kita tetap istiqomah dalam beribadah. Ahmad mengangguk setuju. Insya Allah, kita akan terus berusaha. Di tengah keramaian acara, mereka berdua melihat warga desa yang dulu merasa ragu dan tidak percaya pada perubahan dirinya, kini tersenyum dan mendekat. Mereka menyadari bahwa perbuatan baik dan doa tulus bisa mengubah segalanya.